Jadi Bang Gojek nih Mm-mm. 24 jam Mm-mm. itu rata-rata sehari itu minimal sekilo, maksimal bisa lebih dari 2 kilo sehari. Nah, tuh dia. Itu yang nggak disadari tuh, Bang. 1 kilo sampai 2 kilo Iya, sehari satu orang ya ngasilin sampah ya. Gitu. Jadi tujuan dari bank sampah itu ya tadi kesadaran bahwa setiap orang itu eh, menghasilkan sampah gitu. Selama ini kan pendidikan tentang sampah itu kan salah. Anajupatu minal iman gitu kan, kebersihan sebagian dari iman gitu. Tapi nggak nyinggung lebih detail lagi bahwa setiap orang itu memproduksi sampah dan semua orang itu harus tanggung jawab sama sampah yang dia hasilin. Nggak sampai situ. Jadi bank sampah itu hadir sebagai solusi ya. Jadi sampah dari rumah dipilah. Sampah itu ada dua jenis. Ada sampah kering, ada sampah basah. Sampah kering itu sampah yang sifatnya anorganik atau yang bisa didaur ulang. Sementara itu sampah basah itu yang sisa-sisa makanan, itu yang sifatnya organik yang akan membusuk. Ini yang biasanya dibawa sama petugas sampah gitu. Tapi kalau yang anorganik, sadar nggak sadar itu praktis kalau kita mau pilah-pilah dikit itu bisa jadi duit bang. Kalau dikumpul-kumpulin. Iya, jadi kan eh, sekarang kan ada namanya sumber daya alam itu makin berkurang ya. Salah satunya adalah plastik gitu. Plastik malu-maluin banget dah. Indonesia itu di dunia ini nomor 2 loh. Plastik itu sampah plastik di laut itu kita nomor 2. Iya malu-maluin kan mah. Jadi dari hulu ke hilir itu orang seenaknya aja buang sampah ke kali. Yang banyak itu ya sampah plastik. Sampai segitu banyaknya sampai itu ke samudra. Jauh berkilo-kilometer, beribuan kilometer itu sampah dari Indonesia itu sampah plastik nyampe sana gitu. Kita nggak bisa diem aja nih bang, harus lakukan sesuatu kan. Ya salah satunya dengan bank sampah ini. Bank sampah itu adalah konsep memilah sampah dari rumah dipisahkan. Sampah yang anorganik itu seperti plastik, kertas, apapun yang istilahnya bisa didaur ulang itu punya nilai, punya harga loh bang. Itu dibawa ke, iya, contohnya plastik ya. Plastik biasanya harganya kalau disebutnya gabrukan nih, nggak dipilah-pilah lagi, pokoknya plastik aja itu sekitar 2 ribuan bang per kilo. Oh, per kilo 2.000. Iya, Yang tadinya kita rasanya cuma ya udah selesai kita pakai, kita buang, udah nggak ada nilainya. Ternyata ada nilainya ya, Bang. ada. Itu plastik itu kalau ditimbang itu 1 kilonya tuh asal-asalan ya, itu 2 ribu bang. Tapi kalau misalnya botol minuman kemasan, abang buka itu dipisahin tutupnya, itu beda lagi harganya bang. Tutupnya sendiri 1 kilo itu, 1 kilo itu tutupnya aja 2.500 bang. Tutup botolnya, Oh, tutup botolnya. botol Iya, 1 kilo itu 2.500 bang. dari botol Dipisahin ya. ya. Ah, Ketika 1 kilo itu jadi 2.500. iya. Dibanding kalau digabrukin gitu aja 1 kilo cuman 2.000. Nah itu belum selesai tuh bang. Masih ada botolnya kan, tutupnya ada 2.500 kilo. Nah itu botolnya kan ada labelnya tuh bang. Ada label di botolnya kan. Kalau itu labelnya dicopot, itu harganya beda bang. Itu bisa 2.000 sampai 3.000 sekilo botol. Jadi kalau di total kan lumayan tuh bang, udah 5.500 kan sekilo. Kalau mau diolah sedikit lagi, dari yang tadinya 2.000 bisa sampai 5.500, bisa sampai 6.000 gitu. Kan lumayan kan bang. Nah, ya. Iya, jadi kan mau juga pengen dapat penghasilan tambahan dari mengolah sampah. Itu ini Bang Yon udah ngajarin gimana caranya dari sampah yang kita punya itu bisa menjadi uang. Dari satu botol plastik aja, kalau tutup botolnya sama labelnya dipisah, terus sama botolnya itu udah bisa jadi 5.500 sekilo ya
Bang. Iya. Tapi kabar buruknya sekarang, ketika lagi wabah corona ini, sedih deh Bang. Itu botol plastik, Kenapa ya Bang? kan pabriknya pada tutup nih Bang. Jadi numpuk tuh plastik, stoknya banyak banget. Sekarang ini plastik jatuh banget harganya. Di bawah 2000 sekarang. Oh, Iya, karena iya, banyak iya, Bang. harga kardus itu masih normal. Kardus itu kalau nggak salah 2.500-an ya per kilo ya. Terus besi-besi juga masih lumayan normal lah, nggak semua anjlok. Tapi kan yang paling banyak kita kumpulin ini kan sampah ini plastik ini ya Bang, yang paling banyak gitu. Jadi ya cukup kerasa juga gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi ini teman Hot, apa namanya, dari Bang Iwan ini, sekretaris Lurah dari Kebagusan dan pengelola bank sampah ini ngajarin kita bahwa sampah yang kadang-kadang kita tidak mengira ada nilainya, dibuang begitu aja, ternyata sampah ini bisa menghasilkan juga. Sosialisasi ke warga ini seperti apa Bang? Kadang-kadang kan orang males gitu ya untuk memilah sampah. Ini yang dilakukan dari kelurahan untuk sosialisasi ke warga bahwa kita bisa juga dapat gimana. Memang kita sudah milah sampah ya dari rumah gitu. Jadi udah jadi habit gitu. Nah, masuk ke kelurahan sekitar setahun yang lalu, ceritanya itu saya ketemu PPSU nih baru pada pulang jalan-jalan. Saya tanya dari mana habis pulang jalan-jalan gitu. Iya. Berapa biayanya? Patungan nih Pak. Berapa? 150.000. 150.000 katanya jalan-jalan. Nah saya tantangin tuh, mau nggak jalan-jalan tapi kagak keluar duit? Lah gimana caranya? Ya udah, bikin bank sampah. Akhirnya mereka nurut tuh, PPSU bikin bank sampah. Alhamdulillah udah jalan setahun. Ini omsetnya udah hampir 14 juta Bang. Dikit lagi 14 juta omsetnya selama 1 tahun bank sampah itu berdiri gitu. Dan ya kalau mereka mau jalan-jalan, Wow. kalau uangnya mau mereka pakai jalan-jalan ya udah ketutup itu. Udah nggak usah bayar-bayar lagi gitu. Jadi gimmicknya tuh itu. Nah kemudian saya undang ahli-ahli tentang bank sampah ya Bang ya. Ada Bu Nyai dari LSM Rumah Jakat kita undang. Kita kasih pelatihan tuh petugas PPSU, sosialisasi. Kita undang juga dari suku dinas lingkungan hidup ke kecamatan ya untuk kasih sosialisasi. Ada kalanya juga dari LSM yang di hire sama Bank BNI untuk kasih pelatihan-pelatihan. Akhirnya setelah pelatihan-pelatihan ini ya baru deh kita kan bisa nyontohin nih di kelurahan. Kita bisa nyontohin sama RT sama RW gitu. Pada dasarnya memang di kelurahan Kebagusan ini memang RW-RW-nya udah pada punya bank sampah Bang. Jadi tugasannya agak sedikit ringan nih di Kebagusan. Tinggal ngidup-ngidupin lagi gitu. Iya ngidup-ngidupin lagi gitu. Jadi idenya masuk gitu ketika ngelihat PPSU aktif tiap hari mereka nyapu langsung milah. RW juga mulai kepikiran lagi untuk bangun bank sampah. Ditambah lagi kita punya CSR nih, CSR tetap dari sahabat Nestle. Kebetulan kan kantornya Nestle ada di Kelurahan Kebagusan. Satu ketika Ane ketemu sama salah satu pembesar di sono ya. Ane bilang, "Bu, Ibu punya proyek lingkungan hidup jauh-jauh sampai keluar-keluar Jawa ngapain? Di Jakarta aja dulu di sini di rumahnya Ibu." Di kelurahan. Nah akhirnya dari diskusi itu mereka ngehadirin satu institusi yang namanya Waste for Change. Nah Waste for Change ini ya ngebantu lebih lanjut lagi. Kalau kemarin sama PPSU doang yang sosialisasi sama RW, dibantu sekarang sama ahlinya sama Waste for Change.
keliling dah. Dari saya masuk tahun lalu itu nihil, bank sampahnya nggak ada ya, atau mati suri. Sekarang nih ada sekitar lebih dari 10 lah bank sampah yang hidup kembali, aktif kembali. Yang benar-benar aktif itu ada 4. Nah, sementara dari Nestle sendiri, awal-awalnya itu dia mulai sosialisasi itu canggih banget dah caranya tuh, waste for change. Diajakin dah kita satu kelurahan tuh, Pak RW, Pak RT, kader-kader, PKK, Jumantik, itu diajakin ke Bantar Gebang, ngelihat gunung sampah yang di Bantar Gebang itu. Ya